on! How come step with me? I have a headache. I'm sorry. Pengertian iptek secara umum adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban manusia. Iptek juga memberi konsep bagaimana pemahaman manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berubah selama berabad-abad. Adapun manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi. Begitupun informasi yang diperoleh juga akurat. Dan yang terakhir, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup. Sejarah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari abad ke abad. Yang pertama, zaman kuno. Pada zaman ini, peradaban seperti Mesir, Mesopotamia, dan Yunani kuno telah memberikan kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka mengembangkan dasar-dasar matematika, astronomi, dan teknik. Yang kedua, abad pertengahan. Pada abad ini terjadi perpaduan antara ilmu pengetahuan dari timur dan barat. Perpustakaan di Baghdad menjadi pusat penting penyebaran pengetahuan. Di Eropa, universitas-universitas mulai muncul. Yang ketiga, abad pencerahan. Abad ke-17 dan ke-18 melihat perkembangan besar dalam ilmu pengetahuan seperti hukum gravitasi oleh Isaac Newton. Pencerahan juga mendorong penekanan pada pemikiran ilmiah dan rasional. Yang keempat, abad industri. Abad ke-19 adalah zaman revolusi industri. Teknologi baru seperti mesin uap, kereta api, dan telegraf mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi. Abad ke-20. Abad ke-20 menyaksikan perkembangan pesat dalam teknologi, ditemukan radio, televisi, komputer, dan internet. Perkembangan dalam fisika modern seperti relativitas dan mekanika kuantum juga terjadi. Abad 21. Abad ke-21 adalah zaman teknologi informasi. Perkembangan pesat dalam komputasi, kecerdasan buatan, dan bioteknologi telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Yang pertama ada Asok Prof. Dr. Eng Khairul Anwar STMEN yang lahir pada 22 Agustus 1978 di Kediri, Jawa Timur. Beliau penemu konsep 2FFT yang digunakan dalam 4G LTE. Jadi, konsep 2FFT nantinya digunakan dalam 4G LTE dan menjadi standar di International Telecommunication Union dan dipatenkan pada 2005. Khairul merupakan lulusan Nara Institute of Science and Technology Jepang. Selain konsep FFT, dia juga punya sejumlah paten lain, misalnya sistem deteksi illegal transmitter yang berpotensi digunakan dalam teknologi 5G. Jaringan 4G berbasis Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Teknologi jaringan 4G pertama kali ditemukan tahun 2008, dikomersilkan di Stockholm, Swedia, Oslo, dan Norwegia tahun 2009. Jaringan 4G memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G pendahulunya. Yang kedua adalah Dr. Yogi Ahmad Erlangga.
Beliau adalah penemu rumus matematika dalam perminyakan yang berguna untuk pemrosesan data seismik. Secara singkatnya, beliau berhasil menyelesaikan persamaan Helmholtz menggunakan matematika numerik secara cepat atau robust, yang hasilnya digunakan untuk pemrosesan data seismik menjadi 100 kali lebih cepat. Metode yang digunakan itu dinilai lebih baik dan cepat dari yang digunakan perusahaan minyak. Dia juga berhasil menemukan rumus berbagai masalah perminyakan, serta kemampuannya itu menarik perhatian perusahaan minyak dunia, Shell. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Insinyur R.M. Sugiyotomo, yang lahir pada 24 Oktober 1909 di Kabupaten Karanganyar. Beliau adalah penemu konstruksi cakar ayam yang digunakan dalam pembuatan apron pelabuhan udara Angkatan Laut Juanda Surabaya, landasan Bandara Polonia Medan, dan landasan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Secara singkatnya, penemuan rancangan konstruksi pondasi tersebut berawal dari pengalamannya saat bekerja di perusahaan PLN, berguna untuk mencengkeram kuat lahan di bawahnya supaya bangunan yang didirikan di atasnya mempunyai konstruksi lebih kokoh dan stabil. Pondasi yang telah dipatenkan ini dinamakan demikian karena konstruksinya menyerupai jari-jari dan kuku ayam yang menusuk ke tanah. Yang keempat ada Randall Hartolaksono. Beliau lahir pada 16 Maret 1956 di Surabaya. Beliau adalah penemu bahan bakar anti panas dan anti api yang digunakan perusahaan otomotif dunia. Secara singkatnya, Randall yang merupakan lulusan University of London, dia menemukan bahan anti api dan anti panas dari kulit singkong, yang pada akhirnya digunakan perusahaan otomotif dunia dan diakui oleh perusahaan seperti Petronas dan Ford. Yang kelima adalah Muhammad Nur Huda. Beliau lahir pada 9 Februari 1972 di Pati, Jawa Tengah. Beliau adalah penemu kompor ramah lingkungan yang berguna untuk kebutuhan masyarakat. Secara singkatnya, beliau adalah dosen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya yang sukses menciptakan kompor ramah lingkungan. Nur Huda juga mengembangkan rancang pilot plant gasifikasi sampah menjadi singas untuk alternatif pembangkit energi listrik yang ramah lingkungan, yang menghasilkan limbah di bawah batas minimum yang telah ditetapkan WHO. Dan yang keenam adalah Dr. Warsito Purwo Taruno. Beliau lahir pada 15 Mei 1967 di Surakarta. Beliau adalah penemu alat terapi kanker, kegunaan untuk membasmi kanker otak dan payudara dengan listrik statis, yang menciptakan alat terapi kanker elektrokapasitif cancer terapi dan memimpin perusahaan State Edward Technology untuk memfasilitasi penemuannya. Secara singkat, ide awal penemuan Bra Warsito itu adalah untuk membantu kakaknya yang mengidap kanker payudara stadium 4 yang mampu memerangi sel kanker dengan listrik statis. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah Dr. Insinyur Cokarda Raka Sukawati, yang lahir pada 3 Mei 1931 di Bali. Beliau adalah penemu teknik landasan putar bebas hambatan atau sosro bahu. Kegunaannya adalah agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di bawahnya ketika kegiatan konstruksi sedang berlangsung pada jam padat. Secara singkatnya, penemuan sosro bahu bermula pada tahun 1976 ketika Kementerian Pekerjaan Umum saat itu akan membangun jalan tol dari Jagorawi menuju Tanjung Priok. Teknik konstruksi sosro bahu mampu mempercepat proses pengerjaan dan menghindari dampak kemacetan dari pembangunan jalan layang. Oleh karenanya, hingga saat ini menjadi kebanggaan Indonesia. Sits down dar cel mai de preț, dar fără niciun ban gang. Iar sunt inutile tine, numai tu știi gheal să-mi dai aripile în Jamaica sau în Chile, inima face bom numai pentru tine.